Patrick Kluivert itu apa sih prestasinya? Judi. Ya, pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik gabung timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi timnas Curaçao. Lantas, siapa saja nih pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Sebelum football lovers mengetahuinya, alangkah baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting Eleven. Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian STY. Menurut pengakuan Exco PSSI Arya Sinulinga, penunjukan Kluivert sebagai pelatih telah membuat Jairo Riedewald berubah pikiran, yang tadinya ogah-ogahan kini bahkan sudah mengatakan iya untuk segera gabung. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo diharapkan rampung sebelum Maret, artinya sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Bahkan menurut keterangan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, pihaknya mengaku telah menerima berkas baru lagi dari pemain naturalisasi PSSI yang harus segera diproses bulan Januari ini. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Kluivert ini diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Haye akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak seperti saat dibantai Jepang. Selain Riedewald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joy Pelupesi. Pelupesi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya Shane Patinama. Pemain yang sekarang sudah mencatatkan 14 caps bagi FC Groningen di Eredivisie musim ini tersebut juga baru 2 kali bermain di timnas Belanda kelompok umur. Ditambah, ia juga belum pernah mendapatkan panggilan timnas The Orange, artinya ia masih eligible untuk dinaturalisasi. Pelupesi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan yang bertipe petarung selain Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Young 20. Nama mantan pemain PSG, Michel Bakker, mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya timnas Indonesia. Media Belanda @.nl melaporkan bahwa kedatangan Patrick Kluivert akan memuluskan jalan Michel Bakker untuk dinaturalisasi. Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Bakker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Bakker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, pemain berpostur 1,89 meter itu akan menjadi bek serba bisa di skuad besutan Kluivert. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 bek. Bakker juga bisa dimainkan sebagai bek kiri murni di format 4 bek seperti yang biasa ia mainkan di Lille. Selain itu, kehadiran bek yang sempat bermain bersama Kylian Mbappe itu akan menambah opsi bek kidal timnas selain Justin Hubner, Shane Patinama maupun Calvin Verdong. Kalau gagal mendapatkan bek kiri sekelas Bakker, tenang saja. Ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A, ia adalah Jadon Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert.
Bek muda kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2021 ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20. PSSI sempat melakukan kontak pada Jadon yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun, saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Di tengah ketidakpastian panggilan itu, lalu sang pemain sempat dibujuk oleh dua sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Bukan tidak mungkin, kini bek berpostur 1,89 meter itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Pasca kehadiran Kluivert, jurnalis Belanda Denny van Laar di akun X-nya @dennyvanlaar menilai timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan, termasuk pemain Leeds, Pascal Struijk. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Van Laar dalam acara podcast di Football Premier. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Bang Jai dan El Nyengir. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat. Bek yang sempat bermain bersama Rafinha ini kini menjadi bek yang tak tergantikan di Elland Road. Ia juga berpeluang besar membawa Leeds promosi ke Liga Inggris musim depan. Saking jagonya musim ini, ia bahkan sedang gencar dibidik beberapa klub Liga Inggris seperti Brighton dan Tottenham Hotspur. Struijk sendiri statusnya masih eligible untuk dinaturalisasi sebab ia belum pernah bermain di timnas Belanda senior. Tak hanya itu, Struijk juga punya darah keturunan Indonesia langsung dari kakek neneknya. Di bulan Oktober 2024 sempat ada berita heboh ketika teman dekatnya Joel Piro menulis kalimat Indonesia is calling di kolom komentar akun Instagram @pascalstruijk. Salah satu pemain yang dilaporkan akan gabung Indonesia setelah kedatangan Kluivert adalah pemain Aston Villa, Ian Maatsen. Pemain yang satu ini punya darah keturunan Jawa dari sang ibu. Meski begitu, jika diproses naturalisasi, Maatsen bakal menemui jalan terjal seperti apa yang dialami oleh Martin Pas. Prosesnya bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga karena Maatsen pernah membela timnas Belanda usia 21 tahun, namun di usia yang sudah menginjak 22 tahun. Namun hal itu bukan berarti menutup kemungkinan sang pemain bakal berseragam merah putih. PSSI dilaporkan akan coba memperjuangkannya jika Kluivert butuh. Toh sang pemain kini juga sudah kadung kecewa terhadap timnas Belanda yang tak kunjung memanggilnya. Maatsen punya banyak kesamaan dengan Kluivert, mereka sama-sama punya darah Suriname. Mereka bahkan pernah terlihat berfoto bersama di suatu momen. Kehadiran Maatsen di sisi sayap serang akan semakin menambah variasi serang timnas Indonesia. Apalagi stok sayap serang timnas notabene sangat kurang. Pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun bukanlah seorang sayap murni. Selain Maatsen, pemain yang diisukan akan gabung timnas Indonesia berkat kehadiran Kluivert adalah anak kandungnya sendiri, yakni Justin Laksana. Salah, Justin Kluivert maksudnya. Bayangkan, pemain Bournemouth yang menjebol gawang Arsenal dan MU itu bisa memperkuat lini serang Indonesia. Wih, bakal makin ngeri. Justin Kluivert adalah sayap serang yang serba bisa. Meski posturnya 1,72 meter, namun kecepatan dan skillnya mampu membuat bek lawan kocar-kacir. Pemain 25 tahun itu baru sekali membela timnas senior Belanda di kompetisi resmi, serta 2 kali hanya di laga uji coba. Artinya, sesuai aturan FIFA, ia masih eligible untuk dinaturalisasi. Namun yang jadi masalah, ia masih akan dicari darah keturunan Indonesianya. Jika ternyata terlacak, maka PSSI akan segera memprosesnya.